Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Di video ini kita akan membahas apa itu namanya sample rate dan bit depth ya. Sebelumnya kita minum dulu. Minum jahe. Dalam penelitian audio di Swedia, bahwa manusia itu bisa mendengar 22.050 Hz atau 22,05 kHz ya. Dan di dalam soundcard, baik itu soundcard PCI, soundcard interface kita, ada namanya komponen ADC. Apa itu ADC? ADC adalah Audio Digital Converter. Jadi ketika merekam suara di dunia nyata, di-convert dulu oleh komponen ini menjadi data komputer atau yang kita lihat di monitor itu grafik ya. Jadi kalau sesuatu yang digital itu harus di capture per sekian detik ya, sekian mili detik gitu. Jadi kalau misalnya kita merekam 44,1 berarti itulah per mili detik itulah yang kita rekam gitu. Nah, pertanyaannya bagusan mana nih? Biasanya sih 44,1 atau 48, padahal ada 96, ada 192, bahkan 384 kHz ya. Menurut saya itu ada plus dan minusnya. Jadi tergantung juga device kita di kekuatan recordingnya di mana gitu. Kalau untuk standar home digital recording itu 48 ya soundcard interface biasanya. Ya kalau menurut saya sayang kalau kita tidak memaksimalkan untuk merekam di 48 kHz. Dan tentunya setiap peningkatan kHz tersebut atau sample rate tersebut akan mempengaruhi size atau ukuran filenya ya. Tapi itu sebetulnya sih bukan halangan, karena kan harddisk juga udah banyak gitu, udah ya 1 tera atau ke atasnya gitu kan. Nah, minimal recording itu 44,1 gitu kalau kita menggunakan soundcard interface. Nah, gimana nih kalau misalnya kita punya soundcard dari efek digital, yaitu maksimalnya kan 44,1 ya rekam di sample rate tersebut gitu. Karena bisa sih dimanipulasi di software, di digital audio workstation kita, tetapi itu hanya sebuah manipulasi aja, nggak begitu terlalu berpengaruh gitu, tergantung device-nya mau tidak mau ya. Jadi ya kita lihat aja device kita memilikinya apa gitu. Nah, kalau misalnya 48 kHz itu ya standar DPD sih. Kalau standar CD quality ya 44,1. Yang terpenting ketika kita rekaman di 48 atau 98 atau 192, jangan sampai kita ngerendingnya atau ngefinishingnya itu di kHz yang berbeda. Mengapa? Karena tidak semua software itu mampu untuk merender secara baik gitu. Nantinya akan ada perubahan pitch atau tempo dari misalnya kita rekamannya nih 96 kHz, setelah di rendingnya 44,1 itu akan ada ininya lah gitu, ada perbedaannya, kecuali kita ngemastering atau ngerendernya dengan cara lain gitu, seperti cara todong atau ya menggunakan software lain lah gitu ya. Mungkin itu. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Apa itu bit depth? Sebetulnya simpelnya kayak gini nih. Di software DAW kita tuh kan ada 16 bit, ada 24 bit sama 32 bit float ya. Nah, 16 bit itu kita mengcapture suara nyata ke komputer, volumenya kecil tapi noise-nya gede. Jadi kekurangannya noise-nya kan gede. Cuman kita akan terdiri dari peak atau pecah saat kita merekam, karena volumenya kan kecil ya, relatif kecil lah. Gimana kalau misalnya 24 itu volumenya lebih gede tapi noise-nya kecil gitu. Nah, kita akan terhindar dari noise, tetapi ya kalau kita tidak mengatur baik gainnya atau volumenya di hardware, itu akan terjadi
peak gitu ya. Kalau 32 gimana nih ya, sama aja sih sebetulnya. 32 itu hanya manipulasi dari DAW aja, soalnya saat kita ngerender itu pastinya 24 bit sih itu. Nah cuman gini, tetap balik lagi ke device atau hardware yang kita punya. Kalau misalnya 16 bit, kendalanya kan noise. Andai kata kalau kita memiliki kabelnya yang anti noise terus soundcardnya anti noise juga, pokoknya udah clear banget dari noise, ya tidak jadi masalah dengan 16 bit itu kan. Jadi kita akan nggak gimana ya, hasil rekamnya itu nggak begitu ngegain banget gitu. Tapi ya standarnya sih 24 bit. Saya juga menggunakan 24 bit karena hardware atau alat yang digunakan ya sepadan dengan saya menggunakan 24 bit gitu. Oke, segitu aja sih dari pembahasan kali ini antara sample rate dan bit depth. Kesimpulannya, jika kalian memiliki soundcard yang maksimal 44,1 ya rekamlah segitu. Kalau misalnya 98 ya sangat sayang gitu. Kalau 48 ya sangat sayang kalau kita tidak merekam di 48 kHz. Sama dengan 96 atau 192 ya. Nah itu kan untuk musik. Saya kasih tambahan sedikit, gimana kalau untuk dubbing atau podcast atau rekaman radio. Kalau misalnya saya pernah mengalami untuk merekam podcast, hardware-nya ini 192 gitu. Sangat sayang kalau kita ke 48 itu kan, jadi frekuensi high-nya jadi turun ya. Kalau misalnya ke 48 ya kita rekam di 192 aja. Apalagi kalau kita hanya sebuah dubbing atau podcast, itu kan hanya kecil kan, nggak begitu luas atau gede banget dari musik gitu. Apalagi ya, pengalaman saya segitu ya. Selamat berkarya aja. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau saran komentar, kritik atau tidak setuju dengan pembahasan saya, bisa dikirim di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga channel saya. Kita akan ngobrol lagi, ngebahas lagi soal seputar audio, seputar recording ya. Terima kasih.